Api dengan cepat menghanguskan bagian dalam gudang kimia yang telah ditinggalkan pemiliknya di Jalan Rawa Bebek Selatan, Penjaringan, Jakarta Utara, Selasa malam. Warga yang panik langsung menjauh dari lokasi, khawatir ada ledakan dari kebakaran tersebut. Belasan mobil pemadam kebakaran dan puluhan personil berusaha memadamkan api. Api berhasil dipadamkan 2 jam kemudian. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun diduga akibat korsleting listrik. Ada tukang tahu bulat lewat, bang asap bang, karena asap. Saya bilang, ngomong ke adik-adian, asap pak, mana asapnya? Oh no, itu mah saya bilang, itu mah bukan asap, api. Saya bilang, saya gubrak tuh pintu yang kedua, yang di tengah-tengah itu gubrak nggak bisa, udah saya teriakan, warga pada kumpul. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa kebakaran ini. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Makin besar. Kebakaran melanda kapal kargo Mana di area Bendok Yard di sisi barat Pelabuhan Kamal, Bangkalan, Jawa Timur, Selasa dini hari. Kobaran api membuat panik para pekerja di kompleks perbaikan kapal milik PT Ben Sentosa, Bangkalan. Api sempat berhasil dipadamkan 2 mobil damkar Pemkab Bangkalan. Namun pada Selasa pagi, api kembali muncul sehingga proses pemadaman kembali dilakukan. Saat terbakar, kapal sedang kosong muatan karena dalam proses perbaikan. Kebakaran diduga terjadi akibat percikan api las yang menyambar bahan bakar. Petugas damkar sempat kesulitan karena titik api yang berada di bibir pantai. Penyebab dari kebakaran di penggalangan kapal Kamal Ben Sentosa itu dikarenakan adanya percikan api dari pekerjaan las listrik. Yang percikan itu menjadikan kebakaran yang sangat besar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun sejumlah pekerja dikabarkan mengalami luka ringan. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Halo, selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Gede Satria dan rekan saya. Dan saya Bibi Kristami tentu saja kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang hari ini. Dan selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga sudah menyuguhkan beragam informasi penting lainnya hanya untuk Anda. Betul, iNews Siang hari ini kami awali dari Jakarta pemirsa. Razia PKL di pusat diwarnai ricuh antara pedagang dan petugas. Pedagang tak terima barang dagangannya disita oleh petugas. Ricuh antara petugas Pol PP dan pedagang kaki lima ini terjadi di Jalan Veteran, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu dini hari. Pedagang bersikeras mempertahankan barang dagangannya saat petugas hendak menertibkan dan membawa barang-barang milik pedagang. Tak berhenti di situ, saling dorong terjadi antara petugas dengan pedagang. Pedagang mengaku penertiban Satpol PP ini terjadi secara tiba-tiba. Iya, bang keadaan lagi dagang atau gimana bang? Enggak ada bang, langsung ambil aja bang. Nah ini tadi ada kericuan ini karena mempertahankan gerobak atau gimana bang? Enggak tahu bang, langsung ambil gerobak aja masuk ke dalam sini. Dikit nih bang, ini mereka mengaku kan tidak lagi berjualan, sedang menaruh barang saja nih bang. Ini gimana bang? Ya, itu adalah sosialisasi yang belum nyampe kepada mereka. Tetapi kita sampaikan kepada mereka bahwa mereka melanggar peraturan daerah dan sejumlah gerobak dagangan yang disita kemudian diangkut petugas menggunakan mobil operasional. Pedagang diberi peringatan untuk tidak kembali menjajakan dagangan menggunakan gerobak di sekitaran Jalan Veteran, Medan Merdeka, dan di sekitar Monumen Nasional. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, tawuran antar 2 kelompok remaja kembali pecah di kawasan permukiman padat penduduk di Johar Baru, Jakarta. Tak hanya saling lempar batu, botol petasan hingga bom molotov, para pelaku tawuran juga saling serang dengan senjata tajam.
dua kelompok remaja saling serang di permukiman padat penduduk Jalan Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat. Lemparan perang petasan membuat suasana di lokasi mencekam. Aksi saling lempar batu dan botol minuman juga dilakukan para pelaku tawuran hingga menyasar ke atas rumah warga dan kios pedagang. Mereka bahkan nekat membekali diri dengan bambu berukuran panjang hingga senjata tajam. Meski belum diketahui pemicunya, namun aksi tawuran yang melibatkan dua kelompok remaja yang tinggal hanya berbeda gang itu sangat meresahkan. Sejumlah warga mengaku takut menjadi sasaran amuk pelaku tawuran, terlebih aksi perang petasan rentan membuat rumah mereka terbakar. Ada yang bilang setengah 3, ada yang setengah 4. Anak mana sih bang itu bang? Gabungan sih, saya nggak Gender ya? Yang jelas dia di sini ya bang ya, ini terjadinya ya bang ya? Iya, memang sih anak sini ada, tapi kan yang begadang. Oh yang begadang. Aksi tawuran terjadi 2 malam berturut-turut tanpa ada satupun petugas di lokasi. Aksi tawuran baru berhenti setelah salah satu kubu yang kalah jumlah dan persenjataan memilih mundur. Pemirsa, kecelakaan tunggal terjadi di jalur Pantura Desa Gintung Lor, Cirebon, Jawa Barat. Ya, sebuah truk kontainer muatan onderdil terguling dan melintang di jalur Pantura. Inilah kondisi kecelakaan tunggal saat truk terguling di jalur Pantura di Desa Gintung Lor, Cirebon, Jawa Barat. Kecelakaan tunggal ini berawal saat truk kontainer dengan muatan 25 ton spare part melaju dari arah Jawa menuju Jakarta oleng akibat sopir kurang konsentrasi. Biasanya ada orang nyebrang, saya bantu kembali. Tahunya ini arah jalannya. Nah, kalau saya teruskan nanti terguling, saya berusaha. Tapi karena kondisi jalan enggak memungkinkan akan kecelakaan. Polisi yang datang ke lokasi langsung menggelar olah TKP. 2 alat berat kren didatangkan guna mengangkat badan truk. Posisi tergulingnya kemudian melintang, jadi menutupi satu jalur yang arah Cirebon Jakarta. Akibat dari kecelakaan ini? Untuk kecelakaan ini alhamdulillah kalau korban jiwa tidak ada, baik luka maupun korban meninggal, tapi kerusakan kendaraan saja. Cuma ini karena di jalur utama, jalur Pantura, terutama jalur Cirebon Jakarta, ya kita gunakan kontraflow. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan, namun jalanan terkena macet panjang akibat badan truk melintang di tengah-tengah lajur. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toh Iskandar, iNews melaporkan. Diduga menjadi tempat prostitusi dan sarang LGBT, petugas gabungan menggerebek sebuah rumah kos di kawasan Siaga Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Iya, petugas pun menemukan pasangan yang bukan suami istri dari lokasi penggerbekan. Satu persatu kamar sebuah rumah kos di Jalan Siaga Raya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa malam diperiksa oleh petugas gabungan dari Kecamatan Polsek dan Koramil Pasar Minggu. Pemeriksaan ini diawali laporan masyarakat yang menduga rumah kos kerap dijadikan tempat prostitusi melalui media sosial. Dari hasil penggeledahan dan pemeriksaan petugas, ditemukan belasan penghuni kamar kos dan beberapa diantaranya bukan suami istri. Tak hanya itu, petugas bahkan menemukan seorang waria dengan seorang laki-laki dalam satu kamar yang diduga kuat sebagai pasangan sesama jenis. Dari hasil identifikasi di lapangan ditemukan ada sekitar 11 penghuni kos. Kita sudah data, ada beberapa pasangan yang memang bukan suami istri, tinggal dalam satu kamar. Bahkan ditemukan juga ada seorang laki-laki dan seorang waria yang kita duga LGBT. Malam ini kita akan lakukan pembinaan kepada yang bersangkutan dan kita akan coba perdalam apakah betul di lokasi ini ada LGBT dan lain sebagainya. Mereka yang terjaring selanjutnya didata dan dilakukan pembinaan agar tidak mengulangi perbuatannya kembali. Dari Jakarta, Den Hilmi Sang Jabat, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita telah terhubung dengan Kasih Humas Polresta Padang, Ibda Yanti Delvina. Selamat siang, Ibu Yanti. Terima kasih telah bergabung bersama kami di iNews Siang. Ya, selamat siang, Ibu Yanti. Bisa terdengar suara kami dari studio? Selamat siang, Ibu Yanti. Siang, Gaby. Iya,
Ini kita turut prihatin ya Ibu Yanti, bagaimana kemarin ada sebuah informasi yang menjadi viral, ada seorang anak yang tadinya berniat untuk wudhu kemudian meninggal dunia karena tertimpa tembok begitu. Lalu bagaimana kelanjutan dari kasus ini Ibu Yanti? Ya. Baik, terima kasih iNews. Kasus ini sudah kita serahkan kepada unit Gakum Lalu Lintas atau Laka Lantas untuk dilakukan pemeriksaan. Demikian. Baik, Bu Yanti, ini kita ketahui kan bahwa terlihat jelas ya di CCTV bahwa ada anak di bawah umur yang sedang melakukan atraksi motor begitu ya, akhirnya menabrak tembok di sebuah masjid dan akhirnya menimpa anak kecil yang sedang mau wudhu. Nah, akhirnya ini apakah bisa langsung ditetapkan menjadi tersangka begitu, karena mengingat pelaku merupakan anak di bawah umur. Ibu, apa solusinya? Tergantung nanti ya hasil dari penyidikan kami di Laka Lantas. Nanti akan kami rilis kembali apa hasil dari pemeriksaan. Iya, apakah hingga saat ini sudah ada saksi-saksi yang dimintai keterangan dan siapa saja itu, Bu? Sudah kami lakukan pemeriksaan dalam Ya. Iya, sudah kami lakukan pemeriksaan di Laka. Iya, Ibu, kalau kita melihat dari CCTV yang viral begitu Ibu ya, kira-kira pasal apa yang bisa dikenakan kepada pelaku pengendara sepeda motor ini hingga menyebabkan nyawa salah satu anak ini meninggal dunia, Ibu? Ya, kita akan mengenakan pasal yang akibat lalainya menyebabkan nyawa orang lain hilang. Ya, Bu Yanti, hingga saat ini apakah pelaku yang melakukan atraksi ini sudah bertemu dengan orang tua korban? Sudah bertemu dengan orang tua. Ya, lalu bagaimana Ibu kondisi orang tua korban? Pemeriksaan sedang kami lakukan di Laka Lantas dan hasilnya masih dalam proses berjalan. Sedangkan untuk pelaku, Bu, seperti apa saja langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian di sana? Apakah ada upaya penahanan atau seperti apa ke depan, Bu? Untuk sementara waktu kepolisian kan punya wewenang untuk mengamankan 1x24 jam. Jadi nanti jika dalam pemeriksaan nanti apabila terbukti atau bagaimana lalainya, nanti mungkin akan ditingkatkan. Nanti tergantung dari hasil pemeriksaan. Artinya kami konfirmasi kembali ada satu orang yang sudah ditahan selama 1x24 jam begitu, Bu? Diamankan ya, Ibu ya? Kalau ditahan kan tentu ada surat perintah penahanan. Iya. Baik, terima kasih Ibda Yanti Delvina, Kasih Humas Polresta Padang. Assalamualaikum, selamat siang Ibu.